Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jason Chang dengan NPM 2411007. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang sudah saya buat berjudul Bahasa Gaul sebagai Cerminan Identitas dan Budaya Generasi Muda. Dikutip dari KBBI, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang membuat setiap kelompok masyarakat dapat membuat kata atau simbol sendiri sesuai ketentuan yang sudah disepakati. Salah satu contohnya yaitu dengan munculnya bahasa gaul pada kalangan anak muda. Bahasa gaul muncul sebagai bentuk yang unik yang mencerminkan generasi muda yang kreatif, adaptif, dan dipengaruhi oleh tren-tren budaya global. Selain sebagai sarana komunikasi, bahasa gaul juga menjadi cerminan identitas dan budaya generasi muda yang terus berkembang mengikuti zaman. Bahasa gaul adalah ragam bahasa informal yang sering digunakan oleh anak-anak muda dalam percakapan sehari-hari, inovatif, dan terus berkembang seiring perubahan zaman. Ragam ini mencerminkan pengaruh tren musik, film, meme, dan media sosial. Media sosial memainkan peran yang sangat besar dalam menciptakan istilah-istilah baru. Bahasa gaul biasanya digunakan dalam situasi informal, seperti percakapan antar teman atau di media sosial. Selanjutnya, bahasa gaul sebagai simbol identitas generasi muda. Bahasa gaul adalah cerminan dari kepribadian dan gaya hidup dari anak muda dan dapat dikatakan sebagai identitas dari generasi muda. Berikut ini adalah bagaimana bahasa gaul menjadi simbol identitas. Yang pertama, sebagai ekspresi diri. Generasi muda menggunakan bahasa gaul untuk mengekspresikan emosi, kepribadian, dan pandangan mereka. Istilah tertentu seperti healing dianggap penting oleh generasi muda untuk menjaga kesehatan mental mereka. Yang kedua, sebagai solidaritas sebuah kelompok. Bahasa gaul menciptakan rasa kebersamaan dan ikatan di antara anak muda yang membedakan generasi mereka dengan generasi yang lebih tua. Menggunakan istilah yang sama membuat mereka merasa terhubung dengan komunitas tertentu seperti istilah baper yang menciptakan rasa kebersamaan yang kuat di kalangan generasi muda yang memahami dan menggunakan istilah tersebut. Yang ketiga, sebagai gambaran budaya populer. Istilah bahasa gaul seperti slay sering digunakan oleh anak muda untuk memuji seseorang. Istilah ini dipopulerkan melalui media sosial, salah satunya TikTok dan Instagram, yang menunjukkan bagaimana generasi muda memadukan pengaruh-pengaruh global dengan identitas lokal. Yang kedua, bahasa gaul sebagai cerminan budaya generasi muda. Bahasa gaul tidak hanya mencerminkan identitas dari sebuah individu, tetapi bahasa gaul juga mencerminkan budaya kolektif generasi muda yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan media. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama, bahasa gaul sebagai budaya digital. Dalam dunia digital, bahasa gaul berkembang dengan pesat berkat pengaruh dari teknologi dan media sosial. Hal ini dapat terlihat melalui media sosial seperti platform bahasa gaul. Penggunaan istilah seperti spill dan FYP mencerminkan bagaimana media sosial menjadi wadah bagi anak muda untuk menciptakan berbagai istilah-istilah yang baru. Yang kedua, bahasa gaul sebagai budaya populer. Penggunaan istilah seperti glow up atau slay berasal dari budaya pop yang dipopulerkan oleh selebritas, lagu, atau film terkenal. Istilah-istilah ini lahir dari fenomena viral di media sosial yang mencerminkan pengaruh budaya populer pada bahasa sehari-hari. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahasa gaul tumbuh seperti denyut nadi generasi muda, mencerminkan bagaimana generasi muda merespon dan memahami dunia. Bahasa gaul tidak hanya menjadi alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai identitas generasi muda yang kreatif dan adaptif. Dengan memadukan elemen lokal dan global, bahasa ini membentuk budaya mereka. Keberadaannya menjadi bukti bahwa bahasa terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat. Baik, itu saja presentasi hasil dari artikel saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.